kelas 5D dengan NIM 202304102163. Saya dari kelompok D3. Dengan judul Perbandingan Simpangan Akibat Beban Gempa pada Shear Wall, Bracing Konsentris dan Bracing Eksentris aplikasi SAP 2000. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat apa itu shear wall, bracing konsentris dan bracing eksentris. Shear wall atau dinding geser. Shear wall adalah panel dinding dua dimensi vertikal yang dirancang untuk menahan gaya lateral di bidangnya, biasanya akibat beban angin dan seismik. Nah, bracing konsentris, rangka bracing adalah sistem struktural yang dirancang untuk menahan gaya angin dan gempa. Pada bracing konsentris, titik pertemuan anggota berada pada titik pusat yang sama. Nah, sedangkan bracing eksentris adalah sistem rangka. Bracing eksentris merupakan modifikasi dari bracing konsentris, di mana bagian yang harus leleh adalah bagian link, sehingga untuk memastikan terjadinya pelelehan pada bagian tersebut menjadi lebih mudah. Pertama itu latar belakang. Indonesia termasuk dalam wilayah yang sangat rawan terhadap gempa bumi karena berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar. Oleh karenanya, standar perancangan bangunan gedung di Indonesia seperti yang diatur dalam SNI 1726/2019 menempatkan batasan ketat pada simpangan lateral dan drive antara lantai agar bangunan tetap aman dan fungsi non-struktur tidak rusak. Dalam studi perbandingan story drive struktur pengakuan shear wall dan bracing 2022, simpangan antara lantai pada struktur dengan shear wall jauh lebih kecil dibandingkan struktur yang hanya menggunakan bracing, dan keduanya memenuhi batasan SNI 1726/2019. Selanjutnya, apa itu shear wall, bracing konsentris, dan bracing eksentris? Shear wall atau dinding geser. Shear wall adalah panel dinding dua dimensi vertikal yang dirancang untuk menahan gaya lateral di bidangnya, biasanya akibat beban angin dan seismik. Selanjutnya, bracing konsentris. Rangka bracing adalah sistem struktur yang dirancang untuk menahan gaya angin dan gempa. Pada bracing konsentris, titik pertemuan anggota berada di titik pusat yang sama. Nah, sedangkan bracing eksentris, sistem rangka bracing eksentris merupakan modifikasi dari bracing konsentris, di mana bagian yang harus seleleh adalah bagian link, sehingga untuk memastikan terjadinya pelelehan pada bagian tersebut menjadi lebih mudah. Selanjutnya, perbandingan simpangan lateral maksimum. Penelitian pengaruh pengakuan konsentris dan eksentris pada struktur baja merupakan bahwa struktur dengan bracing eksentris atau CBF memiliki karakteristik duktilitas lebih baik, kemampuan deformasi lebih besar sebelum terjadinya kerusakan, tetapi simpangan lateral terkadang sedikit lebih besar di zona elastis dibandingkan sistem yang sangat kaku, misalnya shear wall. Penelitian comparison between concentric bracing frame and eccentric bracing frame juga menemukan bahwa struktur dengan EBF dan CBF dibandingkan dengan moment resisting frame atau MRF menghasilkan pengurangan simpangan lateral yang signifikan. Namun, ada trade-off antara kekakuan vs duktilitas. EBF cenderung memberikan pengurangan simpangan antara lantai atau drive yang lebih besar dibandingkan CBF dalam beberapa kondisi, terutama bila beban gempa dan deformasi besar. Selanjutnya, perbandingan interstory drive ration atau simpangan antara lantai. Penelitian analisis perbandingan penempatan dinding geser menggunakan SNI 1726/2019, Tito Bobby Kristianto DKK mengkaji bahwa beberapa model dengan leher shear wall berada dalam kurung inti pinggir transisi. Hasilnya menunjukkan bahwa letak shear wall mengurangi interstory drive, yaitu struktur dengan shear wall di posisi inti atau core, atau kurang lebih memberikan drift antara lantai yang lebih kecil dibandingkan jika dinding geser berada di posisi transisi atau tengah atau tidak optimal. Selanjutnya, karakteristik sistem struktur. A.
shear wall. 1. Kekakuan lateral tinggi, simpangan kecil. Yang kedua adalah energi gempa diserap lewat deformasi beton betulang. 3. Cocok untuk gedung tinggi. 4. Kelemahan berat, gaya gempa total bisa besar. Yang B. Bracing konsentris atau CBF. 1. Gaya lateral dipikul batang diagonal atau tarik tekan. 2. Kekakuan besar, simpangan relatif kecil. 3. Namun daktilitas rendah karena cepat leleh pada batang tekan. C. Bracing esentris atau EBF. 1. Ada jarak esentris antara diagonal dan joint, terbentuk link beam. 2. Daktilitas tinggi, energi gempa diserap lewat plastisitas link beam. 3. Kekakuan lebih rendah dibanding shear wall dan CBF, simpangan lebih besar. 4. Namun lebih tahan gempa karena lebih detail. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Yang pertama, shear wall efektif mengurangi simpangan lateral, cocok untuk gedung tinggi. Yang kedua, CBF memberikan kekakuan tinggi dengan simpangan cukup kecil tapi daktilitas rendah. 3. CBF menghasilkan simpangan lebih besar tapi lebih aman dalam hal disipasi energi dan daktilitas, cocok untuk struktur tahan gempa. Dan yang terakhir, pemilihan sistem tergabung pada tinggi bangunan, biaya, kebutuhan ruang, dan tingkat daktilitas yang diinginkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.